Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Merlita Herbani, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, yaitu mata kuliah Patologi Sistem Kardiovaskular dengan kode mata kuliah JAK 19. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran kelulusan yang terdiri dari CPL Sikap, mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sikap profesional yang luhur dan menginternalisasi 10 karakter dokter muslim. CPL keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran. CPL keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan ilmu kedokteran dan memanfaatkan ipteks pada bidang kedokteran untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensinya. CPL pengetahuan, mampu menguasai konsep teori ilmu kedokteran dalam memformulasikan penyelesaian masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif sesuai kompetensinya. Selamat menyaksikan. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih atas perkenannya hadir di acara kuliah kali ini ya. Hari ini saya Dr. Merlita Herbani, MBiomed, akan menyampaikan mengenai simptomatologi pada penyakit kardiovaskular ya. Jadi topik kita kali ini sebenarnya agak banyak, tapi mungkin nanti kita nggak akan kasihkan semuanya, atau kita kasihkan semuanya bergantung nanti waktu dan kesempatan. Kalau adik-adik juga mau juga bisa ya. Kita akan membahas beberapa hal. Jadi ini maksudnya apa sih? Ini adalah Anda kan dokter umum nantinya ya. Anda akan menjadi dokter umum berjaga di garda terdepan. Garda terdepan itu Anda lah yang sebenarnya mensorting gitu ya. Anda yang ada di triase memisahkan antara ini sebenarnya gawat atau enggak. Ini sebenarnya masuk P1, 2 atau 3 gitu kan. Ini sebenarnya miliknya jantung, paru, IPD atau apa, kan gitu ya. Nah, salah dispose, pasien, apalagi di era BPJS ya, Anda salah dispose, nanti administrasi bisa menjadi rumit. Maksudnya harusnya pasien jantung udah transfer ke paru kayak pasien saya ya, barusan saya urus tuh. Pasiennya ini jantung, serangan jantung, tapi presentasinya nggak kayak sakit jantung. Didispose lah dia ke paru, masuk ke ICU paru, walhasil ketahuan ST elevasi, troponin nggak ketahuan, entah gimana ceritanya kok bisa lolos ya. ST elevasi jelas melok-melok kayak gitu, didispose ke paru. Walhasil apa yang terjadi? Stemnya late onset, udah mengeras itunya ya sumbatannya, dan walhasil ya kita sekarang berharap kepada kapabilitas pasien untuk recover. Dan secara sistem dia jadinya ya administrasinya jadi belok-belok gitu loh ya. Nggak tahu lagi nanti dalam hal ini klaim atau bagaimana itu akan menjadi masalah dan sebagainya. Nah jadi sekarang yang terpenting dari seorang dokter umum itu adalah, apalagi dalam bidang kardiovaskular, itu adalah mengenali ini sebenarnya sakit nyeri dadanya jantung atau bukan jantung gitu ya. Oke, ini slide yang lama yang banyak tulisannya ya. Jadi intinya kenapa sih penting? Karena penyakit kardiovaskular itu merupakan penyakit yang pertama jumlahnya bertambah, yang kedua severitasnya itu tinggi ya. Jadi kalau Anda salah mengenali, misalkan nyeri dada Anda karena kardiovaskular Anda kenali sebagai dispepsia, itu sangat bisa terjadi banget ya. Maka angka kematiannya menjadi tinggi gitu ya. Angka kegagalan terapinya menjadi tinggi. Dan kalau misalkan di sisi lain juga ada banyak faktor risiko yang mendekatkan kepada banyaknya angka kejadian daripada kardiovaskular ini, seperti faktor risiko yang banyak terjadi seperti obesitas, kencing manis pada usia muda, kemudian hipertensi pada usia muda, dan yang paling penting dan paling banyak, paling berarti adalah kebiasaan merokok. Baik itu merokok konvensional atau merokok yang elektrik, itu sama aja ya, gitu ya. Jadi kurang lebih, jadi kalau misalkan kita mau ngelihat ada pasien, kurang lebih ya,
Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita kalau misalkan mau melihat pasien mendiagnosis pasien dengan penyakit kardiovaskular, kita harus cari etiologinya, abnormalitas anatominya, gangguan fisiologi, dan derajat disabilitas fungsional. Kita skip aja, langsung aja ke sini ya. Nah, aku rada bingung dengan bagian itu tuh. Oke, ini ya. Sekarang kita ke simptom pertama lah ya. Kita ke simptom pertama, nyeri dada. Ya, nyeri dada atau disebut sebagai chest discomfort, rasa tidak nyaman di dada. Dideskripsikan bahwasanya ini nyeri dada ini adalah diferensial diagnosis yang disesuaikan dengan persentasenya. Ya, ini textbook sumbernya adalah dari Harrison Cardio. Jadi Harrison itu buku IPD, tapi ini subchapter cardio diambil satu buku tersendiri ya, sehingga sudut pandangnya agak lebih lebar, sehingga ada lebih banyak opsi yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi sebenarnya kurang lebih dari tabel ini tuh digambarkan bahwasanya chest discomfort itu sebabnya 42% itu gastroesophageal disease, GERD. Jadi yang bilang, dok saya nyeri dada dok, 42%-nya itu GERD. Ya, akan tetapi 31%-nya ischemic disease. Jadi artinya apa? Jangan lengah ya. Itu cuman 40%-nya aja, hal yang remeh. Kamu kasih obat mah gitu, atau dikasih lansoprazol, atau mungkin dikasih ranitidin, dia akan hilang. Enggak. Yang ada 31% itu ischemic heart disease dengan segala spektrumnya, mulai dari kronis sampai akut ya. Terus 28% yang remeh lagi, chest wall syndrome, gara-gara habis ketabrak lah, mungkin habis olahraga berat, maksudnya habis push up, kebablasan sampai akhirnya terasa nyeri dada, bisa juga chest wall syndrome bagian dari itu. Kemudian juga, nah yang di bawah ini kecil, tapi kita nggak bisa remehkan ya, dan cenderung memiliki kesempatan untuk misdiagnosis seperti misalkan perikarditis, kemudian pleuritis pneumonia ya. Sama gejalanya nyeri dada. Apalagi kalau pneumonia sebelah kiri, bilangnya nyeri dada sebelah kiri dok. Nah itu udah bisa mengarahkan kita ke arah-arah yang bisa jadi tidak ke diagnosis yang sebenarnya gitu ya. Kemudian pulmonary embolism masing-masing 2%. Kemudian lung cancer, aortic aneurysm, aortic stenosis, dan herpes zoster. Herpes zoster ini juga bisa menjadi alternatif diagnosis. Saya punya kolega, teman sendiri, umurnya pada saat itu masih muda 30-an, seumuran sama saya pada saat itu. Bilang, saya kok nyeri dada ya. Nah, beliau ada faktor risiko juga. Faktor risikonya tidak perlu saya sebutkan. Pokoknya kalau orangnya bilang nyeri dada juga bisa jadi saya curiga. Tapi ini sangat aneh, orangnya usia muda, wanita. Meskipun ada faktor risiko itu secara stratifikasi rendah. Tapi ya udah kita coba EKG, nggak ada kelainan. Kemudian ya kita anamnesis, gali-gali nggak ada yang mengarah gitu. Sampai akhirnya keluarlah beberapa hari kemudian bahwa ternyata beliau itu herpes zoster gitu. Sama, nyerinya nyeri dada juga gitu ya. Itu juga ternyata, meskipun 1%, tapi kejadian di teman saya sendiri gitu loh, di depan mata. Gitu ya. Nah, bagaimana kita memisahkan ini semua? Memisahkan ini semua itu dengan cara ini ya. Kita deskripsikan berdasarkan, kalau saya sukanya all chart. Masih ingat all chart? Ya, apa O? Set. L? Location. C? Karakteristik ya. Olca A, aggravating and alleviating ya, yang bikin terpicu dan yang meredakan ya. Aggravating, alleviating, terus habis gitu R, radiationnya kemana? Sangat penting ya, radiation bagi jantung penting. Sama T, timing ya, pas lagi apa itu tercetus. Ini sangat, nggak tahu all chart itu siapa bikin, tapi itu kita banget ya, memisahkan jantung yang gejala yang jantung, nyeri dada yang jantung, itu all chart-nya itu kardiak banget. Maksudnya kita tuh membutuhkan semua data di all chart gitu. Karena ada beberapa diagnosis ini sebenarnya nggak perlu ditanyakan, tapi kalau all chart itu kita butuh semuanya. Jadi Anda harus tahu itu ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Bingung nggak alur sinetronnya? Ya, gimana? Konfirmasi apa yang saya baca sama ada pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama itu konfirmasi, mungkin ini
sangat membantu kita ketika nanti mau mengedukasi pasien karena ini sering banget terjadi. Salah satunya untuk orang yang perokok aktif. Uh, yang saya baca itu memang karena ada kandungan di rokok itu yang menyebabkan agresi pada darah, itu bisa menyebabkan sumbatan. Nah, yang saya baca itu paling sering di arteri koroner. Tapi tadi dari ceritanya dokter itu ada juga di vein yang ada di ekstremitas. Nah, bagian mana untuk perokok aktif ini yang sering terjadi sumbatan, apakah di arteri koronernya atau memang di veinnya? Terus yang kedua itu mungkin ketika kami MCU atau apa menemukan kasus ternyata pada ronsennya itu seorang atlet itu ada kardiomegali. Nah, bagaimana cara kami mengedukasi kalau misalnya ada kemungkinan yang kayak tiba-tiba ada angin atau yang lain gitu. Bisa di syuting nama apa? Syuting anunya? Enggak. nama bercanda. Nanti ku edit, ku cut. Namanya siapa? Jidan. Hah? Jidan Ibrahim. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan spontan ya. Kita ulangan dulu. Terus terang saya pusing menjawabnya ya, banyak sekali ya. Itu menunjukkan Anda berminat dan tertarik pada bidang ini. Saya sampai bingung, ini pertanyaannya apa aja ya? Ya, istimewa. Tolong diulang lagi dong. Yang pertama. Ringkas saja. Oh iya, zat yang dirokok ya. Apa hubungannya sama penyumbatan koroner, sama apakah dia menyebabkan penyumbatan vena, betul nggak? Ya, jadi singkatnya, antara karakteristik aliran darah di arteri dengan vena itu berbeda. Ya, di arteri itu kayak orang dengan pace yang cepat, jalannya cepat kayak di Jepang, jalannya cepat, gitu ya. Di vena berbeda, vena itu jalannya lambat, slow, kadang banyak berhenti dulu, ngobrol dulu, slow, jalan lagi, berhenti, gitu ya. Pace-nya dari karakteristik sifatnya aja berbeda gitu loh. Kalau di arteri, dia itu cepat dan yang menyebabkan penyumbatan itu lebih kepada akibat kecepatan tersebut menyebabkan gangguan endotel, yang mana endotel itu sebenarnya fungsinya kan dia menolak penggumpalan darah, menolak platelet. Kalau dia terbuka, maka akan nempel platelet, terjadi penggumpalan darah gitu loh. Itu adalah sifat darah. Kalau misalnya dia nggak dilindungi endotel, justru dia akan menciptakan penggumpalan darah. Dan justru dia akan menarik semua zat termasuk juga lemak-lemak darah itu untuk menimbun di bawahnya gitu loh. Makanya mekanisme penyumbatan arteri itu biasanya bukan penyumbatan yang trombus langsung, tapi terbentuknya adalah berada di bawah daripada endotel. Di bawah endotel dulu. Ya, endotelnya rusak dulu, menyusup dulu, terus bikin kronis, terus habis itu bikin sumbatan. Sumbatannya biasanya kayak gitu kalau di arteri. Tapi kalau di vena berbeda. Di vena itu karakteristiknya karena darahnya itu jalannya lambat ya, itu tadi ya. Jalan, ada katup, dia berhenti sebentar. Ya, paham ya? Kan kena gravitasi tuh. Dia dihisap sama darah. Terus kalau misalnya dia nggak masuk ke jantung, dia nggak masuk ke dalam jantung untuk didorong ya, dia kan berdiam tuh. Berdiam di mana? Di vena. Ngantri dulu gitu sambil santai-santai. Asalkan katupnya sufisien ya, maksudnya katupnya itu nggak keple-keple gitu loh ya. Katupnya itu bisa menahan dia, jadi dia akan berdiam diri di vena. Makanya bisa dikatakan vena itu adalah bagian dari tangki ya, tangkinya darah. Kalau misalkan tensinya rendah, tinggal diangkat kakinya, darah itu langsung tercurah gitu sebenarnya. Ya, tapi tetap harus dikasih cairan dari luar dan sebagainya kalau kita konsepnya kayak gitu. Nah, kalau karakteristik vena yang seperti itu, maka biasanya penyumbatannya itu bukan karena sumbatan di bawah endotel, tapi justru dari darahnya itu sendiri. Biasanya dari darahnya itu sendiri. Makanya kalau penyumbatan vena itu berhubungan dengan trias Virchow ya. Itu kan berhubungan dengan darahnya sebenarnya. Darahnya stasis, darahnya hiperkoagulability, satunya trias Virchow apa lagi?
Hah? Hah? Stasis, hypercoagulability, Tres Virchow. Googling. Tres Virchow. Apalagi? Stasis, hypercoagulability. Hah? Iya, ada injury juga tetap. Tapi wall injury itulah yang sebenarnya mengaktifasi daripada si platelet itu. Jadi terbentuk gumpalan gitu loh ya. Jadi itu sangat berbeda. Terjadi gumpalan di vena sama terjadi gumpalan darah di arteri itu berbeda. Jadi dia harus terbentuk sumbatan lemak dulu di arteri, kemudian bocor dor, baru kemudian teraktivasi platelet, teraktivasilah platelet sehingga terbentuk trombus. Mekanismenya berbeda, gitu. Karena karakteristik dari darah berbeda. Darah yang di arteri nggak akan bersantai-santai. Jadi biasanya karena mekanisme itu tadi ya, gangguan daripada itu. Nah terus begitu satu lagi pertanyaan apa lagi? Ketika mungkin ada istilah jantung atlet yang dia nggak punya simptom tapi ternyata waktu di ICU atau nggak sengaja itu ada kardiomegali. Ya, jadi memang pada atlet kardiomegali. Karena apa? Dia adalah orang-orang yang melebihi orang biasa. Tuntutannya, pelari aja. Antara kamu lari dengan pelari, tuntutannya tuh berbeda gitu loh. Tuntutannya itu dia benar-benar di luar nurul, maksudnya di luar batas orang biasa. Sehingga apa? Sehingga dia memerlukan mekanisme jantung yang mampu mengatasi tuntutan dia itu, gitu loh. Paham ya? Kan seorang atlet maunya menang. Ada tuntutan untuk lebih dari yang lain dan dia menekan tubuh dia untuk sampai atau melebihi pada batas itu. Nah, dalam kondisi yang kebutuhan yang tinggi itu, misalkan larinya harus paling cepat, itu jantungnya harus mengcover kapasitas aktivitas yang segitu banyak gitu loh. Akibatnya apa? Jantungnya jadi membesar. Karena apa? Untuk mengkompensasi tekanan tinggi yang dibutuhkan ketika melakukan aktivitas yang seberat itu gitu loh. Dan selama itu, ya kan? Karena atlet itu nggak bisa ucuk-ucuk tiba-tiba hebat. Dia harus melakukannya bertahun-tahun sampai pada titik segitu kan. Tapi efeknya apa? Efeknya pada jantungnya yang menjadi lebih berat, lebih besar karena untuk mengatasi tantangan itu. Nah, kadang-kadang nggak enaknya apa? Kadang bisa jadi pada kondisi jantung yang tidak dikawal ya. Jantung atlet itu juga bisa jadi menjadi masalah juga ya, kadangkala ya. Kalau misalkan tidak dirawat dan tidak diantisipasi, kadangkala bisa menyebabkan gagal jantung di masa tuanya atau menyebabkan sumbatan koroner karena terlalu banyak terlalu gede lah, terlalu hipertrofi sampai koronernya sendiri kecepit. Nah, itu bisa juga terjadi. Kayak gitu. Apalagi tadi? Ya, untuk edukasinya kami sebagai dokter untuk apa itu? Oh, kalau atlet heart ya, atlet heart itu pada dasarnya sih kalau dia nggak ada gejala ya kalian tidak ada edukasi khusus sebenarnya ya, tidak ada edukasi khusus kecuali untuk apa ya, atlet heart itu sulit dianukan juga ya. Ini juga hal yang jarang kita temui sih. Sejujurnya saya belum banyak tahu tentang ini. Belum banyak tahu hal yang spesifik tentang ini. Apakah dia resikonya besar untuk koroner atau tidak, itu saya belum tahu. Bagaimana dia harus mengatasi aktivitas sehari-hari, itu saya belum tahu. Seberapa risiko dia bakal jadi gagal jantung, saya belum tahu. Jadi edukasi pada atlet yang sudah kardiomegali, gara-gara dia jadi atlet, tapi dia nggak ada simptom, saya nggak berani bilang. Kamu boleh tagih saya lain waktu, ya. Untuk saya bikin statement ketikan atau saya bikin sumber tentang statement ini, saya pun harus mengakui kalau ini batas saya daripada saya ngarang, ya kan. Karena ini juga bisa terjadi. Saya juga pernah di poli dapat atlet gitu loh ya. Ya kan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita dan kita juga perlu memberikan dia edukasi ya tentang bagaimana cara merawat diri dia terkait dengan kondisi dia yang udah jadi atlet itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tadi? Udah itu. Ya, susah banget pertanyaannya. Kamu apa lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Terkait sama infak ataupun serangan jantung koroner yang terkait dengan Nah, itu kan rata-rata yang untuk akhirnya harus diparing
sumbatannya itu mungkin bukan karena trombus, tapi karena mungkin lemak itu. Sumbatan lemak kuat lemaknya itu apakah tata laksananya tetap sama dengan antiplatelet aspirin kalau itu atau ada pembeda? Oh, lemak doang ya. Jadi itu sebenarnya kurang lebih secara tidak langsung pembeda antara akut sama kronis. Akut itu kan menyempit, tiba-tiba brol, bocor, terus habis itu mengaktifasi trombus, langsung dia tertutup total, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena dia nggak terbiasa tertutup, tiba-tiba tertutup menciptakan kondisi iskemia akut gitu loh. Tapi ada juga yang menutup, tahu-tahu buntu aja. Isinya ya itu tadi, lemak-lemaknya itu tadi, itu namanya chronic total occlusion. Bisa terjadi, bisa terjadi. Manajemennya bagaimana pada pasien ini? Nah, pada CTO itu biasanya itu lebih sulit ya, karena kalau akut itu kan biasanya kalau saya pernah saya saksikan ketika dilakukan PCI kan saya sering lihat begituan ya, karena akibat dari pendidikan saya. Jadi saya kalau melihat pembedanya antara akut itu kalau ditembus sama wire itu terus gitu aja, karena nembus cuma trombus. Jadi didorong wire dia langsung tembus gitu loh. Jadi yang tadinya itu tertutup total dari angiografi itu langsung keisi aliran ketika ditembus sama wire. Tapi kalau yang kronis itu kayak nembus daging gitu loh, sekeras itu. Dan kita beresiko bocor ya, nyasar gitu ya, yang mana itu bisa menyebabkan diseksi koroner pada kondisi kronis. Karena kita nggak tahu dia itu sebenarnya menyempitnya itu lumennya ke arah mana kan kayak gitu ya. Kayak gitu, manajemen jadi berbeda. Pada orang-orang yang CTO itu harus intervensionis yang ahli dan berpengalaman. Karena saya melihat sendiri, CTO berusaha ditembus, itu kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, dia itu udah menyempit, udah fibrosis, diobok-obok juga nggak bisa, dan bahkan bisa menciptakan resiko juga gitu loh. Kayak gitu ya. Tingkatkan rasa kritis kalian ya, karena dengan bertanya itu ntar nggak pernah ada pertanyaan yang bodoh ya. Orang yang memahami pertanyaan lah yang menganggap pertanyaan itu bodoh. Ya dia yang bodoh maksudnya ya. Sebuah pertanyaan itu tercetus dari keinginan ya, dan itu adalah baik. Untuk ingin tahu itu adalah hal yang baik ya. Kurang lebih gitu ya. Nah ini tabel apa? Tabel yang menceritakan seberapa besar probabilitas sebuah gejala mendekatkan kepada AMI, akut miokard infark, dan mana gejala yang cenderung bukan akut miokard infark. Gitu ya kurang lebih ya. Contoh ini ya. Contoh ini. Kalau ada nyeri dada, mana sih? Ada nyeri dada menjalar ke lengan kanan atau ke bahu. Nyeri dada gini, tapi kayak ke begini. Ke begini. Itu odds ratio-nya sampai 5 kali lipat, 4,5 kali lipat ya. Jadi artinya apa? Kalau menjalarnya ke lengan itu cenderung mendekatkan kepada akut miokard infark 5 kali lipat. Gitu loh, paham ya? Sebaliknya, kalau nyerinya itu, ini kok nggak jelas ya? Saya geser dulu. Permisi Ibu. Ini ya. Nah, ini ya. Kalau nyerinya itu bisa direproduksi, katanya ini di sini ya. Nyerinya contohnya kayak gini. Nyerinya bisa direproduksi dengan palpasi. Artinya nyeri dadanya itu ketika ditekan-tekan nyeri. Nggak ditekan-tekan nggak nyeri. Ditekan lagi nyeri. Nggak ditekan nggak nyeri. Artinya direproducible oleh palpasi. Di nyut sakit. Makanya penting kalau pasien itu merasa nyeri dada. Dok saya sakit, coba di palpasi. Makanya pentingnya inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi itu kan untuk melihat modalitas ya. Sakit nggak Pak? Gitu. Tapi jangan teman-teman ya kira-kira pokoknya bisa mereproduksi nyeri, memisahkan apakah ini itu muskuloskeletal atau memang selain itu penting gitu ya. Dan lain-lainnya nanti kalian baca ya. Ini sebenarnya kuliahnya butuh waktu panjang ya. Kayak gitu. Hanya untuk nyeri dada ya. Jadi apa insight yang ingin saya maksudkan dengan tabel-tabel yang agak ngalor ngidul to the west and to the east, sebenarnya maksudnya ingin kalian itu mengetahui bahwa untuk nyeri dada, chest discomfort itu opsinya banyak, tapi ada cara untuk memisahkannya, ya, ada cara untuk memisahkannya. Yaitu tadi yang terpenting adalah ini, pertama pisahkan yang apakah ini darurat.
Ya, apakah ini darurat? Kita harus pisahkan apakah ini koroner, apakah ini diseksi aorta, apakah ini emboli pulmo atau spontan pneumotoraks. Gitu ya. Paham ya? Ya, ada pertanyaan, saya melihat rasa frustasi seperti seolah-olah aduh, ya. Kayaknya gitu deh. Belum paham sampai kalian berada pada situasinya itu ya. Oke. Masih ada yang lain? Tapi saya tahu kalian udah mabuk ya. Saya kira kalian akan nggak kuat menghadapinya ya. Ini ada beberapa gejala-gejala lain ya. Sudah atau lanjut sedikit? Sudah. Sudah. Sudah aku duga, makanya aku tanya ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, tapi kita internalisasi. Ya, yang penting internalisasi. Banyak tapi muntah-muntah malah jadi apa yang sudah kita dapat malah tertutup ya. Saya pinginnya Anda mengambil pelajaran bahwa mengenali penyakit jantung koroner itu sepenting itu ya. Jangan sampai salah. Yang akut maupun yang kronis ya. Sama pentingnya. Karena kalau yang akut kita mencegah seseorang itu menjadi meninggal. Tapi kalau yang kronis kita mencegah seseorang itu untuk mengalami kualitas hidup yang buruk di masa mendatang. Gitu loh ya. Paham ya? Oke, adik-adik. Kalau akut kalian apa yang harus kalian waspadai? Serangan koroner akut, apa yang harus kalian waspadai? Koroner akut, apa yang harus kalian waspadai? Iya, kalau dari kalau sudut pandangnya penyakit jantung koroner akut, kalian harus mewaspadai atau mempertimbangkan apa saja? Apa? Nyeri? Frekuensi ya, durasi. Ya, iya durasi nyerinya ya. Untuk memisahkan dia ini kronis atau tidak. Terus apa lagi? Iya karakteristiknya ya. Dan juga onsetnya ya, all chart lah ya. Kalau penyakit jantung koroner kronis, apa yang perlu kalian pertimbangkan? Faktor resiko dan gejala klinisnya ya. Jadi kalau ada faktor resiko, sebaiknya tanya aja ada gejala apa enggak gitu loh ya. Bisa saja pada pasien itu nggak ada gejala, nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ngobatin koroner. Tapi kalau ada gejala, tolong sadar, langsung ting gitu ya, please ya, anak Unisma. Kalau misalnya ada faktor resiko, langsung cari gejala. Kalau ada gejala, waduh nggak bisa dibiarkan ini. Harus kita sebaiknya diminta untuk periksakan yang lain, misalkan EKG atau apa, untuk mempertajam pemeriksaan kita bahwa orang ini ada sakit jantung koronernya, meskipun kronis. Ya, gitu ya. Oke. Take home message hari ini. Baik, sudah ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah adik-adik berikan waktunya sampai mau maghrib, mau berdiskusi dengan saya, bahkan melemparkan pertanyaan sulit. Terima kasih ya, saya tersanjung. Ya karena bagi kami adanya pertanyaan itu adalah menandakan bahwa Anda ingin mengembangkan di luar topik ini dan itu bagus sekali. Baik, saya ucapkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari saya, dari sikap maupun kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.